masih berada dalam rincian apa saja yang menyebabkan orang murtad keluar dari agama Islam. Nomor setunggal di edisi hari ini, ka'an yardha bil kufri ka ikrahi muslimin alaihi au isyaratihi alaihi au isyaratihi ala kafirin. Ridho pada kekufuran ini menyebabkan orang kufur. Makanya rela itu bahaya kalau pada sesuatu yang jelek. Ada kaidah yang mengatakan ar-ridho bil maksiyati maksiyatun. Ridho pada kemaksiatan itu adalah kemaksiatan itu sendiri. Makanya lek wonten tiang maksiat, kalau bisa ditegur secara lisan, kalau tidak mampu maka dalam hati, aku gak ridho dengan kemaksiatan ini. Misalnya wonten tiang kubam, mabuk-mabukan, ABCDE, awan bengi cangkruk di embong, mantun ngoten mecahi botol, buka didik, jos. Kalau kita bisa mengingatkan, tapi kalau saya mengingatkan kira-kira ini justru bahaya pada saya, paling tidak kita ingkar dengan hati, tidak boleh kemudian meridhoinya. Karena ridho terhadap kemaksiatan, meskipun kita tidak melakukan kemaksiatan yang sama, meskipun kita tidak melakukan minum-minuman, ngombe banyu londo nih, mboten tumut, tapi kita ridho, maka kita dianggap sudah melakukan kemaksiatan itu. Ar-ridho bil maksiyati maksiyatun. Ridho terhadap kemaksiatan adalah sebentuk kemaksiatan. Waridho bil kufri kufrun. Demikian juga ridho pada kekufuran adalah kekufuran. Wonten tiang ridho dengan kekufuran non muslim, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang meyakini kekufuran itu juga. Maka secara sosial kita berhubungan, kita bermuamalah, transaksi ekonomi, jual beli mboten masalah secara sosial. Tapi secara akidah, secara keyakinan, tiap agama pasti punya keyakinan sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadi. Dan ini tidak bertentangan dengan toleransi. Saya mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar. Agama selain Islam salah. Ini tidak bertentangan dengan toleransi. Kenapa? Kalau tidak ada keyakinan seperti itu, terus nopo manfaati agama? Ono sing agama A, ono agama B, ono agama C. Toh pemeluk agama lain juga mengatakan kita orang yang Islam ini juga sesat. Sama saja, tiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Tiap agama punya keyakinan sendiri-sendiri. Maka kita tidak boleh meridhoi kekufuran mereka. Adapun secara sosial, bermasyarakat, bertetangga, tidak masalah kemudian kita berbuat baik terhadap mereka. Nomor setunggal, ridho pada kekufuran. Yang kedua, kaman italqinin kalimatal Islam idza talabahu wastimhalihi minhu walau sa'atan. Boten angsal umpami wonten non muslim dugi ten panjenengan, aku tolong bimbingan maca syahadat. Terus orang ini yang diminta, tiang muslim yang diminta itu nggak mau, ojo wis gak usah mlebu Islam, atau ditunda-tunda, mene niki mboten angsal. Kalau saya tidak mampu, misalkan ojo aku sing bimbing, aku wedi gak cetha, ayo tak terno nang Pak Mudin, ayo tak terno nang takmir Masjid Nurul Iman, ayo tak terno nang Masjid An-Nur. Alhamdulillah sampean wis pasti oleh hidayah iki. Kok kepingin dibimbing syahadat? Ayo tak terno. Segera, jangan wastimhalihi walau sa'atan. Jangan ditunda-tunda. Khawatir besok sudah berubah. Isu dele, sore tempe, bengi napa? Mendol ya. Mumpung dia sudah berikrar kepingin maca syahadat, ayo tak terno. Jangan ditunda-tunda. Ditunda saja mboten angsal. Napa malih gak usah wis lakum dinukum waliyadin ae. Salah menafsirkan. Terusno kufure kafire mboten angsal. Ditunda pun tidak boleh, apalagi dia tidak mau.
Lalu yang ketiga, shallu ala Nabi Muhammad. Ada contoh yang lain, bi khilafid du'a binahwi la razaqahullahu al-iman. Kalau ndongaaken mboten napa-napa. Maksudnya karena mangkel terus ndongaaken elek yang berhubungan dengan iman. Muga-muga sampeyan gak oleh iman, gak oleh iman Islam. Itu tidak dikatakan sebagai kemurtadan, sebagai kemaksiatan iya, karena dia mendoakan jelek pada orang lain. Tapi tidak dikatakan dia murtad atau keluar dari agama Islam. Pokoknya dalam doa itu tidak menunjukkan keridhaan. Tidak menunjukkan keridhaan. Bapak Ibu sekalian, dulu pernah kita sampaikan, kita boleh mendoakan non muslim hanya dalam dua hal saja. Dalam berapa hal? Dalam dua. Nomor setunggal, mendoakan semoga dia mendapatkan hidayah. Tak dongakno dulurku sing durung oleh hidayah Islam, muga-muga ndang mlebu agama Islam. Allahumma amin. Dongaaken nomor setunggal kados mekaten angsal. Yang kedua, boleh mendoakan non muslim untuk urusan duniawinya. Umpami piyambakipun tas buka toko, wis muga-muga tokone lancar. Umpami wonten non muslim tanggi gerah, kita doakan tak dongakno ndang waras. Mboten napa-napa, karena doanya jenis yang kedua ini mendoakan dia untuk kemaslahatan duniawi. Kalau kemaslahatan akhirat mboten angsal. Ada orang apalagi sudah meninggal dunia, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wonten tiyang non muslim meninggal dalam keadaan tidak iman Islam, panjenengan terus ndongaaken, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, mboten angsal. Meskipun itu adalah anggota keluarga orang muslim yang mendoakan itu, mboten angsal. Ini pengecualian, boleh mendoakan non muslim hanya dalam dua. Nomor tunggal nomor kalau wau, semoga dia mendapatkan hidayah. Nomor kali, semoga dia mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan yang bersifat duniawi. Adapun mendoakan semoga dia mendapatkan rahmat, mboten angsal. Makanya kita juga harus memilih kata yang tepat. Wonten non muslim meninggal, termasuk wartawan-wartawan itu kalau nulis di media, kalau yang meninggal itu non muslim, jangan ditulis almarhum. Almarhum siapa, padahal siapanya itu non muslim. Keranten apa? Almarhum itu artinya orang yang mendapatkan rahmat Gusti Allah, padahal dia sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak iman dan Islam. Itu hanya khusus untuk orang yang Islam. Almarhum bapak siapa, bapak Muhammad siapa, bapak siapa, mboten napa-napa. Adapun untuk non muslim kita ganti, bukan pakai almarhum tapi pakai kata misalnya mendiang. Mendiang siapa, mendiang siapa, karena dia non muslim dan wafat dalam keadaan tidak iman dan di Islam, tidak kita sebut almarhum. Mendoakan non muslim hanya dua tadi. Riwayatnya, mengapa ulama memberikan kesimpulan semacam itu? Yang pernah kita sampaikan satu riwayat, ada ketika Nabi Muhammad berjalan, terus wonten tiang Yahudi niki duduk-duduk lungguh ten pinggir rembong. Terus semerap ono Nabi Muhammad lewat, akhirnya diginikan. Sesama orang Yahudi ini kong kali kong, ayo awake dhewe ngileni irung. Ngileni irung sampai gatel, engko lak awake dhewe wahing. Lek awake dhewe wahing, engko awake dhewe mancing Muhammad cek ndongaaken awake dhewe, cek ndongakno awake dhewe. Syariatnya yang kita maklum, lek wonten tiang wahing, terus tiang wahing niki maos napa? Alhamdulillah, kita yang mendengar mendoakan ya napa? Yarhamukallah. Terus sing didongaaken maos napa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Syariate kados mekaten. Pokoke sing wahing maos alhamdulillah. Tadi yang dikatakan di antara kewajiban muslim terhadap muslim yang lain adalah wa tashmitul atis idza hamidallah, mendoakan yarhamukallah untuk orang yang bersin
Pokoknya orang yang bersin itu mau mengatakan alhamdulillah. Pemahaman sebaliknya, wonten tiang wahing boten purun maos alhamdulillah, panjenengan boten usah ndongaaken yarhamu Allah. Artosipun ojo murah-murah ndongaaken tiang. Lawang sing wahing gak purun maos napa? Alhamdulillah. Wahing menengai. Wahing menengai. Nggih mboten usah didongaaken yarhamukallah. Wong piyambake mboten maos napa? Alhamdulillah. Tapi lebih baik dipancing. Wahing menengai. Wahing menengai. Jenengan tang leti ya apa kabare sampean? Alhamdulillah. Yarhamukallah. Dipancing supados maos napa? Alhamdulillah. Lah niki kembali ke cerita tadi. Wonten Kanjeng Nabi lewat. Lah tiyang Yahudi niki mara ngileni irunge. Entah kali napa ngelek ten Jawa ngoten kali wulune pitik. Kalian wulune pitik irunge dikileni. Akhirnya wahing, wahing, wahing. Wahing. Ternyata Nabi Muhammad yang dipancing semoga beliau mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nabi Muhammad mboten maos yarhamukallah, tapi jawabane yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kebaikan dunia untukmu. Meskipun pakai fi'il madhi, aslahallahu balakum, hadakumullah wa aslahallahu balakum. Kanjeng Nabi ndongaaken kados mekaten. Akhirnya para ulama menyimpulkan, mendoakan non muslim, baik itu keluarga kita, orang terdekat kita, boleh pokoknya dua hal ini. Semoga dia mendapatkan apa? Hidayah, nomor kali supaya dia mendapatkan kebaikan, tapi kebaikan yang tidak bersifat akhirat, kebaikan yang bersifat duniawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, waka'an yufaddilal waliya 'alan nabi, mengutamakan, mengunggulkan wali daripada nabi. Niki mboten angsal. Sudah maklum lebih utama keutamaan dan kedudukan nabi, baru kemudian seorang wali. Tata nabiyin ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Kok wonten tiyang ngakoni bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad? Mboten angsal. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti Nabi Isa turun di hari akhir menjelang kiamat, Nabi Isa turun. Dikatakan oleh para ulama, meskipun Nabi Isa kemudian turun perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, tapi Nabi Isa tetap mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun di Menara Putih yang ada di Syam, sekarang Suriah. Nah di Suriah sakniki wonten masjid telu sing kuno sing menorone putih. Dikatakan dalam hadits nanti peperangan akan terjadi di situ. Imam Mahdi sholat subuh kali Nabi Isa, dan ternyata yang diminta jadi imam adalah Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa ini nabi, tapi tetap beliau jadi makmumnya Imam Mahdi. Mengapa? Karena Imam Mahdi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Isa yang turun di akhir zaman tetap mengakui syariat Nabi Muhammad. Jadi mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, bukan nabi setelah Nabi Muhammad, meskipun Nabi Isa turun lagi. Sak mantune sembahyang subuh, dan diriwayatkan sholat subuh saat itu seperti sholat Jumat. Seperti sholat Jumat, rame ini kata sholat Jumat. Sami kali ten Nurul Iman ya. Lek sholat subuh pinten sof? Pun kata sholat Jumat, niku berarti pun badi perang kali ini, kali Dajjal niku. Nah setelah keluar, Dajjal sudah menunggu di luar. Perang, tertusuk, kalah. Dajjal kemudian lari, meninggalnya di Babulut, di pintu Al-Lut, kota Alodia yang dulu masuk wilayah Palestina, tapi sekarang sudah dikuasai negara ilegal Israel. Tertusuknya di Suriah, tapi matinya Dajjal dan Babulut, pintu Alodia. Sekarang ditafsirkan oleh para ulama saat ini. Lebien kutha iku ana lawange. Lah sakniki kutha kan mboten enten lawange. Tapi pintu itu kan tempat keluar masuknya. Ditafsirkan akhirnya
ternyata bandar udara terbesar di Israel itu adalah bandar udara Al-Lodia. Nah, Dajjal matinya menurut penafsiran saat ini meninggal dunianya di bandar udara Al-Lodia itu. Al-Lodia. Mungkin karena tunggangane Dajjal itu kewan sing antara sayap kanan ke sayap kiri 30 dirok, sekitar 15 meter. Kewan nopo sakniki sing nopo niki 15 meter. Akhirnya ditafsirkan oh itu pesawat siluman ya. Pesawatnya Amerika parkir ten bandar udara Al-Lodia, Dajjal tertusuk mau naik pesawat mati di pintu Al-Lodia. Wallahu a'lam. Intinya perang dengan Nabi Isa. Nabi Isa turun yaktulul khinzir, membunuh babi, wa yukassirus salib, memecahkan salib-salib yang ada. Karena ini digunakan secara salah terhadap syariat Nabi Muhammad atau syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, kembali kepada kesimpulan tadi, tetap Nabi Isa pun mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulanipun nabi terakhir tetap Nabi Muhammad. Kok wonten kelompok meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Misalnya orang Ahmadiyah meyakini ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mboten angsal. Niki sedanten santri Darul Faqih ya. Mirza niki wonten santri dugi pundi niki? Dugi bareng jenenge Mirza. Ghulam dugi Sidoarjo, Ahmad kathah niki. Mirza Ghulam Ahmad itu. Yang diyakini orang Ahmadiyah itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, mboten angsal. Kalau menurut keterangan ini, diantara yang menyebabkan orang murtad adalah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.